Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan saya Kak Dia. Untuk video kali ini, kakak akan membahas soal asli UTBK terkini, kemudian prediksi untuk UTBK tahun 2022, dan bagaimana tips dan trik dalam mengerjakan soal-soal UTBK. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal asli UTBK SBMPTN tahun 2021 soal fisika nomor 4. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung yang memiliki jarak fokus sebesar 10 cm. Letak posisi benda yang paling mungkin agar menghasilkan bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil adalah titik-titik. Nah, kita harus tahu bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil itu berada di mana. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah cermin cekung. Di depan cermin cekung ada 3 pembagian ruangan. Yang pertama adalah ruangan pertama, yaitu antara titik 0 sampai F. Ini ruang pertama. Kemudian ruang kedua antara F sampai 2F. Ini ruang kedua. Kemudian lebih besar dari 2F. Nah, ini ruang ketiga. Nah, bagaimana sifat bayangan benda di ruang 1? Nah, ketika benda di ruang 1, yaitu antara 0 dan F, nah kita akan gambarkan proses pembentukan bayangannya. Sinar sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Kemudian, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, karena 2 buah sinar di sini dia menyebar, maka tidak akan pernah bertemu. Maka bertemunya kedua sinar ini ada di belakang layar. Nah, ini perpanjangan sinar pantul. Yang ini juga perpanjangan sinar pantul. Nah, sehingga terbentuk bayangan di sini. Nah, bayangan yang terbentuk dari perpanjangan sinar-sinar pantul, ini namanya bayangan maya. Nah, di sini kita lihat dia tegak karena sama-sama berdiri. Dan kita lihat ini bayangannya dia lebih besar daripada bendanya. Kemudian bagaimana sifat bayangan ketika benda berada di ruang 2? Kita lanjutkan. Ketika benda berada di ruang 2, nah di sini kita gambarkan sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Kemudian sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, pertemuan dari sinar-sinar pantul ini menghasilkan bayangan nyata. Di sini kedua sinarnya bertemu sehingga terbentuk bayangan nyata. Ini S aksennya nyata. Kita lihat ini terbalik bayangannya.
diperbesar. Kemudian, bagaimana jika bendanya berada di ruang 3? Ini benda di ruang 2. Yang ini benda di ruang 1. Kemudian kita gambarkan jika benda berada di ruang 3. Nah, ruang 3 adalah lebih besar dari 2F. Nah, kita gambarkan misalnya segini. Ini adalah bendanya. Nah, dengan cara yang sama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Kemudian sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, di sini terlihat pertemuan dari sinar-sinar pantul. Nah, karena terjadi pertemuan antara sinar-sinar pantul, maka ini adalah bayangan nyata. Terbalik dan diperkecil. Nah, kenapa diperkecil? Karena dia jarak bayangannya dia lebih kecil daripada jarak bendanya. Di sini jarak bendanya S, sini S aksennya lebih sedikit di sini. Di sini S aksen. Nah, di soal yang ditanyakan adalah bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Maka kita cari yang ada di ruang 3. Nah, ruang 3 yang bagaimana? Ruang 3 itu yang besar, lebih besar dari 2F. Nah, di sini jarak fokusnya 10 cm, berarti lebih besar dari 20 cm. Nah, jawaban yang lebih besar dari 20 cm adalah jawaban yang E. Oke, sampai di sini sudah jelas ya. Nah, benda berada di ruang 1, maka bayangan yang timbul adalah maya, tegak, diperbesar. Kenapa bayangan maya? Bayangan maya timbul karena dia perpanjangan dari sinar-sinar pantul. Makanya di sini timbul bayangan maya, S-aksennya negatif. Dan letaknya di belakang cermin. Kemudian, kapan timbul bayangan nyata? Nah, bayangan nyata terbentuk ketika terjadi pertemuan dua buah sinar pantul. Di sini bayangan nyata, di sini juga bayangan nyata. Yang di ruang 2 itu nyata terbalik diperbesar, kemudian yang di ruang 3 itu nyata terbalik diperkecil. Nah, ruang 3 adalah ruang yang lebih besar dari 2F. Ini ruang 3. Semoga kalian sukses mengerjakan UTBK SBMPTN tahun 2022. Bye-bye.